Salam sejahtera bagi Anda semua dan keluarga. Saya Andreas Fedi Piluar dari channel Ngatur Uang. Saya ingin berbagi dengan tema menjadi karyawan tidak bisa dipecat. Ya, tentu saat ini Anda semua yang sedang bekerja di perusahaan ataupun pada suatu bisnis, ya, sebagai seorang karyawan, Anda merasa bahwa pekerjaan Anda aman, jauh lebih aman dibandingkan berbisnis. Anda tidak salah, karena memang Anda tidak memiliki bisnis, Anda tidak memahami bisnis, ya. Tetapi kemudian saya akan coba sampaikan bahwasannya menjadi seorang karyawan pun juga tidak aman, ya, tidak aman. Menjadi seorang karyawan pun tidak aman. Mengapa? Karena setiap saat karyawan dapat dipecat. Kenapa? Pertama, karena karyawan tersebut memang tidak mampu, tidak capable, tidak kompeten, ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan, dengan tidak berintegritas, ya. Kemudian selain tadi dari diri sendiri, bisa saja perusahaan melakukan perampingan, kemudian memilih karyawan-karyawan yang kurang capable, kurang kompeten untuk determinasi. Ya, jadi perusahaan melakukan perampingan karena kemarin banyak zaman Covid tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang memperkecil usahanya atau bahkan menutup usahanya, sehingga karyawan-karyawan yang tidak kompeten akan terlebih dahulu untuk disingkirkan, untuk dirumahkan. Ya. Jadi itu kemudian, atau juga perusahaan sedang bangkrut tadi, ya, bangkrut, atau juga perusahaan ingin pindah dari satu negara ke negara lain. Jadi sesungguhnya menjadi karyawan pun juga tidak aman. Ya. Namun agar Anda dapat menjadi karyawan tidak dapat pecat, Anda harus melakukan beberapa hal. Ya, pertama kali Anda harus meningkatkan kompetensi diri setinggi-tingginya agar Anda dapat berkontribusi sebesar-besarnya kepada perusahaan, sehingga perusahaan tergantung kepada Anda, mengandalkan Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan tersebut, sehingga Anda lah yang mungkin paling akhir untuk determinasi. Ya, Anda yang paling akhir determinasi karena kenapa? Karena Anda memiliki kompetensi yang sangat tinggi, Anda berkontribusi sangat besar bagi perusahaan, sehingga Anda tidak mudah digantikan oleh orang lain. Ya, jadi itu selain Anda mempentingkan kompetensi, ya, dan berkontribusi sebanyak-banyaknya, dan kemudian yang berikutnya lagi, Anda mempersiapkan diri juga untuk suatu ketika, ya, suatu ketika perusahaan tersebut memang akhirnya tutup, ya, dan kemudian Anda dapat pesangon, Anda jauh-jauh hari Anda harus memiliki kemampuan ataupun kompetensi lain, ya, di bidang lain, ataupun bahkan mungkin Anda berusaha untuk menguasai sesuatu bisnis, sebuah bisnis yang Anda bisa lakukan dengan modal kecil, yang mulai dari rumah ataupun di tempat-tempat yang tidak terlampau membutuhkan biaya besar, sehingga Anda walaupun dipecat, walaupun di PHK, ya, Anda mendapatkan uang pesangon dan kemudian Anda bisa berbisnis. Namun percayalah, kembali lagi, saya pun juga pernah mengalami, ya, tahun 98, di mana zaman resesi, keruntuhan Orde Baru, saya pun juga dipecat karena perusahaan tersebut dibeli oleh perusahaan lain, sehingga saya pun mendapatkan pesangon. Kemudian dengan berlalunya waktu tidak terlalu lama, ya, karena tadi satu hal lagi juga yang perlu Anda kuasai adalah Anda meningkatkan, memperluas jaringan Anda ataupun networking Anda. Selain tadi Anda kompeten, Anda pun juga memperluas jaringan Anda ataupun networking Anda, sehingga pada waktu saya sedang tidak memiliki pekerjaan, pada waktu itu seorang sahabat senior saya menanyakan, "Kamu di mana, Freddy, saat ini?" "Oh, saya saat ini sedang tidak bekerja." "Oh, kalau gitu kamu kerja saja sama saya akan tempatkan kamu di perusahaan itu." Saya sampaikan, "Terima kasih banyak, Pak." Ya, terima kasih banyak, Pak. Jadi tanpa berlama-lama, setelah saya mendapatkan uang pesangon dari perusahaan yang telah meninggal Indonesia, saya pun langsung dapat bekerja kembali di perusahaan yang ditunjuk oleh sahabat senior saya. Memang betul dengan gaji yang lebih kecil, tapi saya tidak masalah sepanjang saya mendapatkannya dengan halal dan kemudian saya tidak menganggur. Jadi menjadi karyawan tidak dapat pecat, ya, pertama tadi meningkatkan kompetensi, ya, memberikan kontribusi sehingga Anda tidak akan sulit digantikan oleh orang lain. Kemudian Anda memperluas networking, dan kemudian juga Anda membangun skill lain, ya, milik skill lain untuk bisa berjaga-jaga suatu ketika diperlukan bila mana memang Anda harus
keluar dan tidak lagi bekerja pada orang lain. Jadi itu syarat-syarat ataupun hal-hal yang Anda harus lakukan sehingga Anda bisa hidup nyaman, tenang, walaupun sebagai seorang karyawan. Jangan lengah, jangan jangan terbuai dengan kondisi Anda saat ini. Bersiap dirilah seakan-akan esok adalah hari yang tidak baik bagi Anda, sehingga Anda terus senantiasa bersiap diri. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam.